CECC akan menerapkan 3 metode progres arus mudik liburan Imlek. Selain metode awal 14+7 dan 10+4+7 bagi yang telah mendapat 2 dosis vaksinasi di atas 14 hari boleh memilih metode 777 saat mereka tiba, yakni menetap di pusat karantina terpadu atau hotel karantina selama 7 hari pertama atas biaya pribadi, meneruskan karantina 7 hari berikutnya di rumah dan kemudian menjalani manajemen kesehatan pribadi selama 7 hari. Dan selama 21 hari ini wajib menjalani 4 kali tes screening. CECC membuka kembali perekrutan PMA mulai hari ini melalui 2 tahap. Gelombang pertama adalah Indonesia dan mewajibkan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan program pencegahan pandemi oleh agen PMA setempat. Daftar lembaga pemeriksaan tak lebih dari 50 unit dan sebelum berangkat setiap PMA dikarantina dalam satu kamar. PMA tiba sesuai dengan urutan poin. Mulai 11 November hingga 14 Februari tahun depan, semua program karantina akan dilakukan secara terpadu. Namun setelah 15 Desember, perekrutan akan ditangguhkan seiring program liburan Imlek. 在境外当地的一个所有的这个防疫的准备工作已经全部就绪，那所以我们在这一次首先第一波大概就是开放我们的印尼，那其他的来源国包含越南、菲律宾以及泰国，这个目前我们都陆续积极的在接洽。 Seiring memanasnya situasi pandemi di luar negeri dan meningkatnya kasus dari luar negeri, CECC mengumumkan waspada level 2 nasional akan terus diberlakukan untuk periode 16 hingga 29 November. Dalam rangka merangsang sektor pariwisata setempat, Taitung Visitors Association akan meluncurkan kupon belanja Taitung versi 3 pada tanggal 15 bagi setiap orang tanpa harus diundi, yang dapat digunakan bersama kupon revitalisasi quintuple dan uang tunai. Nominal tertinggi adalah $1.000 Taiwan, serta dapat digunakan berulang kali hingga akhir tahun. Pengunjung hanya perlu mengunduh kupon belanja Taitung dari situs resmi asosiasi, menunjukkannya saat check-out dan kupon dapat dipakai langsung. Saat ini ada total 100 pelaku usaha mencakup 51 operator losmen, 26 pelaku usaha souvenir, 14 rumah makan, 9 agen perjalanan dan rental kendaraan yang telah bergabung. Pemkab Taitung juga meluncurkan program undian berhadiah. Selama belanja $500 Taiwan dan masukkan nomor kwitansi, akan ada peluang memenangkan undian berupa ponsel dan perangkat rumah tangga setiap bulannya. Akibat dampak pandemi, KTT APEC tahun ini juga akan diselenggarakan secara virtual. Kantor Urusan Taiwan RRT menyatakan bahwa partisipasi Taiwan dalam APEC harus mematuhi kebijakan satu Tiongkok yang memicu protes keras dari MOFA. Ditegaskan bahwa sejak bergabung dalam APEC dari tahun 1991, Taiwan telah berpartisipasi secara independen sebagai anggota sah dan memiliki status dan kewajiban yang sama dengan negara anggota lainnya. MOFA menekankan bahwa Taiwan sama sekali bukan bagian dari RRT. Keduanya bukan merupakan wilayah otonomi pihak manapun. RRT tidak pernah menguasai Taiwan sehingga tidak berhak mewakili rakyat Taiwan dalam ajang internasional manapun. Akibat mengganasnya varian Delta di Tiongkok dan Vietnam pada paruh pertama tahun ini, produksi komoditi setempat tertunda selama beberapa minggu. Ditambah dengan tersendatnya lalu lintas udara, biaya perusahaan semakin meningkat tajam. Banyak yang terpaksa meninjau kembali rantai pasokan global dan memposisikan Asia sebagai pusat manufaktur berbiaya rendah. Ini menyebabkan eksodus manufaktur di kawasan Asia. Sejumlah perusahaan besar telah memindahkan jalur produksi mereka ke negara yang berdekatan dengan pasar Amerika dan Eropa, terutama di Balkan dan Amerika Latin. Nilai ekspor tekstil, produk kulit, dan alas kaki di Bosnia dan Herzegovina pada paruh pertama 2021 mencapai $430 juta Amerika. Namun masih ada banyak perusahaan yang sangat bergantung pada jalur produksi Asia. Beberapa waktu lalu, pabrik Vietnam berhenti beroperasi menyebabkan terputusnya jalur produksi. Pemerintah Vietnam memperkirakan akibat dampak faktor pandemi dan krisis tenaga kerja, volume ekspor industri pakaian jadi tahun ini dikhawatirkan tak dapat mencapai target. Jalur produksi di negara Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Thailand juga terhambat akibat pandemi. Krisis rantai pasokan di seluruh dunia bertambah parah dan diprediksi akan menimbulkan kemelut parah pada sektor penerbangan logistik pada saat liburan Natal.